Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di Rabu siang hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk bab ke-157, bab anjuran atau apa yang dibaca pada saat sholat jenazah. Jadi kita masih di sekitar jenazah tentunya. Sebelumnya kita sudah membahas yang terakhir, anjuran memperbanyak orang yang mensolati mayit dan menjadikan mereka 3 saf atau lebih. Ya, jadi itu makin banyak orang sholatin maka makin dekat dengan diijabah syafaat dan doa-doa orang yang ikut sholat. Nah, kalaupun misalnya tidak banyak maka dibuat 3 saf, ya, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari terakhir, ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang meninggal kemudian 40 orang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu berdiri mensolatinya, melainkan Allah akan memperkenankan doa mereka. Jadi ini anjurannya. Dan kemudian juga dalam hadis yang lain, bila Malik ibn Hubairah mensolati seorang jenazah yang ternyata orang itu mensolatinya tidak banyak, maka dia akan membagi jemaah menjadi 3 baris. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang disolati oleh 3 baris, maka telah wajib baginya, maksudnya masuk surga. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. InsyaAllah kita sebelum memulai bab ke-157, teman-teman sekalian, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja Allah berkahi sisa umur kita ini. Allah panjangkan di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan amal saleh. Dan juga tentunya seluruh dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup yang juga sudah meninggal. Dan selalu kita doakan agar semoga saja persatuan, kesatuan dan kemerdekaan negeri kita terjaga sampai hari kiamat nanti. Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah jaga mereka agar selalu berpegang teguh pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menghalalkan apa yang telah dihalalkan dan mengharamkan apa yang telah diharamkan. Dan juga menjadikan kita semua masyarakat yang selalu bergotong royong untuk mendukung pemerintah kita pada hal-hal yang tidak bau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga negeri kita ini menjadi negara yang maju, makmur, tentram, dan juga tentunya menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Semoga perselisihan-perselisihan yang ada Allah subhanahu wa ta'ala angkat, dan Allah satukan hati-hati kita dan saf-saf kita. Serta juga semoga saudara-saudara kita dimanapun yang mereka berada sedang tertindas di Palestina, terutama di Gaza dan di beberapa wilayah di sekitarnya, serta juga di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian untuk membahas tentang bacaan dibaca pada saat sholat jenazah. Bermula pembukaannya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya bacakan ada di halaman 633, ya. Cara sholat jenazah, bertakbir sebanyak 4 kali, di mana dia, orang yang akan sholat, membaca ta'awudz sebelum takbir pertama, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian bertakbir yang kedua kalinya. Lalu membaca salawat kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, sampai akhir daripada salawat Ibrahim yang dibaca di tahiyat kita. Yang lebih utama dengan menyempurnakan kama sallaita ala Ibrahim, kata beliau, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim, titik-titik, hingga innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan tidak boleh, kata beliau, membaca seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, yaitu membaca innallaha malaikatu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Tapi yang benar langsung membaca salawatnya, bukan membaca ayat ini.
Karena salawatnya tidak sah jika hanya membaca ayat itu saja. Kemudian bertakbir yang ketiga kalinya, berdoa untuk mayit dan umat Islam dengan doa seperti yang nanti kami jelaskan dalam banyak hadis di bawah ini insya Allah. Kemudian takbir yang keempat dan berdoa. Dan di antara doa yang paling baik adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahalanya mayit ini dan janganlah atau pahala mensolatinya dan jangan engkau uji kami sepeninggalnya dan ampunilah kami serta dia juga. Dan kata beliau, pendapat yang terpilih adalah memanjangkan doa setelah takbir keempat. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang berdasarkan hadis Ibnu Abi Aufa yang akan kami sebutkan insya Allah. Adapun doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW setelah takbir ketiga diantaranya adalah, baru kemudian beliau masuk ke hadis pertama dalam bab ini, urutan 940 dari awal belajar. Baik teman-teman sekalian, kita coba membedah lebih dalam tentang sholat jenazah ini. Sholat jenazah adalah sholat yang sangat besar pahalanya. Bagi orang yang akan mengerjakannya, sangat ringan. Karena hanya 4 kali takbir saja. Tanpa diikuti dengan doa iftitah, tanpa diikuti dengan ruku, i'tidal, sujud, seterusnya sampai salam. Ya, seperti umumnya sholat ya. Tapi dilakukan hanya 4 kali takbir sambil berdiri. Takbir pertama Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah saja. Dan Imam Nawawi tadi menitikberatkan, mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin. Setelah selesai, imam dan makmum membaca, kemudian, dan ini semuanya sir, kecilin suara. Imam kecilin suara, makmum juga begitu. Kemudian yang kedua, itu membaca salawat Ibrahim. Salawat yang dibaca pada saat kita sedang tahiyat. Kemudian setelah itu takbir yang ketiga, mendoakan si mayit. Nah ini nanti akan riwayat-riwayat yang akan disebutkan oleh Imam Nawawi, dimulai dari hadis pertama sampai hadis terakhir dalam bab ini. Insya Allah kita akan bedah satu persatu yang kita baca dan ini menjadi opsi-opsinya. Boleh pilih salah satunya atau baca semuanya. Kemudian yang keempat adalah mendoakan diri sendiri. Dan beliau mengatakan, juga dianjurkan agar di takbir keempat ini memperpanjang doa, termasuk mendoakan diri kita sendiri. Dan yang paling bagus adalah membaca atau mengulang-ulangi tadi yang baru beliau sebutkan, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahala orang ini karena mensolatinya. Juga wala taftinna ba'dahu, jangan engkau uji kami setelah dia meninggal. Maksudnya jangan sampai nanti kami terlalu berlebihan dalam bersedih karena kehilangan dia, ataupun kami terjerumus dalam dosa setelah dia meninggal. Cukuplah ya dengan yang lalu-lalu gitu ya. Waghfir lana walahu, dan ampunilah kami juga dia. Dan kita ulangi doa ini di takbir yang keempat. Kemudian kita salam. Nah salam ini pendapat sebagian ulama boleh 1 kali saja, seperti pendapat Imam Ahmad rahimahullah, 1 kali saja ke kanan sudah selesai sholat jenazah. Dan dalam pendapat Imam Syafi'i 2 kali salam ke kanan dan ke kiri, ya. Jadi dua-duanya itu ada pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Dan dengan itu selesai. Dan yang Anda dapatkan kalau Anda ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi SAW, ini sudah kita sebutkan di beberapa bab yang lalu ya. Siapa yang mensolati jenazah, maka dia akan dapatkan 1 kirat atau seperti gunung besarnya. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan seperti gunung Uhud. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan, sampai selesai pemakaman, maka dia juga mendapatkan 1 kirat lagi tambahan. Artinya mendapatkan 2 gunung ya, kalau digabung dengan sholat tadi. Nah, sholat jenazah ini teman-teman sekalian, tidak harus Anda menunggu ada kerabat Anda meninggal. Tapi di saat Anda menemukan Anda sedang sholat berjamaah di masjid, ada jenazah yang sedang akan disolati, Anda tunggu sebentar dan Anda sholat. Minimal mensolatinya. Kalau Anda bisa ikut sampai pemakaman juga bagus. Kalau tidak, maka minimal Anda mensolatinya. Dan ini faedahnya sangat besar. Ya, akan menambah keimanan buat kita. Karena orang yang sedang kita solati, baru saja beberapa waktu yang lalu, dia termasuk seperti kita. Bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa beraktivitas. Dan sekarang ruhnya sudah dicabut. Kita pun akan seperti itu, akan datang satu waktu tanpa ada keraguan, kita akan meninggal dunia semuanya. Maka mumpung masih belum menjadi jenazah seperti dia, maksimalkan amal soleh kita. Karena jenazah itu kalau dihidupkan, dan kita izinkan atau diizinkan sama Allah SWT untuk berbicara kepada kita, maka dia akan mengatakan kepada kita, jangan sia-siakan waktu kalian. Maksimalkan. Dan dia pun pada saat detik itu, mungkin dia tidak akan berbicara apapun sama kita, kecuali dia hanya beristighfar kepada Allah, atau mengejar pahala ibadah yang dia bisa lakukan walaupun hanya 1 menit, kemudian dia meninggal lagi. Itu yang akan jadi target dia. Maka teman-teman sekalian, kita bisa ambil pelajaran. Kita pun bisa seperti dia. Sudah nggak bisa buat apa-apa lagi.
tinggal diusung, diangkat, kemudian dibawa ke kuburan. Nah begitu juga pada saat kita ke kuburan, kita akan banyak sekali mendapatkan faedah secara keimanan, ya, pengalaman hidup. Karena kata Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, fa inna tudzakirul akhirah. Dulu di Mekah, di fase Mekah, aku larang kalian ziarah kubur. Maka sekarang ziarahilah, karena dia akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Kita akan ingat, kuburan itu gundukan tanah dan juga batu nisan, di bawahnya ada manusia seperti kita sebelumnya. Mungkin lebih tampan, lebih kaya, lebih pintar, lebih semuanya. Tapi dia sudah meninggal dunia. Dan beruntunglah orang yang faham ini, sehingga dia memaksimalkan waktu semasa dia hidup, dan akhirnya dia bisa senang melihat hasilnya nanti pada saat dia sudah meninggal dunia. Ini penting teman-teman sekalian untuk diketahui, ya. Makanya Nabi SAW sering kali menziarahi kubur. Dan beliau mengulang-ulanginya. Apalagi pada saat ajal beliau akan datang, hampir setiap malam beliau menziarahi kuburan Baqi, kuburan para sahabat, salam kepada mereka dan juga mendoakan mereka. Jadi ini penting sekali untuk dijadikan sebagai sebuah ibrah, pelajaran. Sehingga kesombongan yang muncul, tamak terhadap dunia, ya, terus kelalaian terhadap ibadah-ibadah, terus dalam perbuatan dosa, ini semua akan terobati, akan terbaik, menjadi baik dengan sendirinya. Kita akan berusaha untuk selalu mengejar amal soleh yang tersisa, ya, apa yang belum dikerjakan, meningkatkan kualitasnya, kemudian kita bertobat dari dosa-dosa, itu luar biasa gitu, akan membuat kita ambil pelajaran. Jadi ini penting sekali dalam hidup setiap muslim, ya, sehingga ketamakan dunia ini sudah akan jadi kecil setelah orang menyadari kalau dia akan meninggal dunia. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk sekarang fokus ke takbir yang ketiga, yaitu doa-doa yang dibaca untuk si mayit. Hadits pertama di sini, urutan 940 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah, fa hafidtu min du'aihi وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت." Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah. Dan kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, aku hafal di antara doa beliau. Bukan semuanya, sebagian yang beliau bacakan. Beliau mengatakan yang artinya, ya Allah, ampunilah dia. Rahmatilah dia. Selamatkanlah dia. Maafkanlah dia. Muliakanlah tempat tinggalnya. Di situ ada footnote nomor 626. Maksudnya, baguskanlah apa yang menjadi bagiannya di surga. Lapangkanlah tempat masuknya. Ada footnote nomor 627 di bawah, yakni tempat yang dia masuk dalamnya, yaitu kuburnya yang Allah masukkan dia ke dalamnya. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari segala kotoran. Ya. Ada footnote nomor 629, maksudnya noda, yaitu, ya, membersihkan dari segala kesalahan dan dosa secara totalitas. Ya. Gantilah baginya rumah yang lebih baik daripada rumah yang ditinggal di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri lebih baik daripada istrinya, serta masukkan dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksa kubur dan siksa neraka. Hingga kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, aku berharap seandainya aku yang menjadi mayit itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena doa Nabi SAW. Baik. Doa ini teman-teman sekalian, atau hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, karena beliau yang menukir riwayat ini kepada kita. Beliau menceritakan bagaimana beliau sholat bersama Nabi SAW, kemudian beliau, ya, mendengarkan doa beliau, doa Nabi SAW di takbir yang ketiga, dan beliau sangat meresapi doa itu, juga mengikutinya sampai beliau berharap kalau beliau jenazah itu, karena luar biasa bobot doa Nabi SAW untuk si mayit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya anjuran untuk sholat jenazah. Di sini dikatakan Nabi SAW sholat jenazah. Maka ada anjuran kita juga untuk mengerjakan sholat jenazah. Di saat ada kesempatan kita mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah kita sebutkan ya, tentang manfaat-manfaat didapatkan kalau kita sholat jenazah, kalau kita antar ke kuburan itu banyak sekali. Kemudian yang ketiga, adanya anjuran untuk membaca doa ini di takbir yang ketiga buat mayit. Ya. Dan doa ini dalam sekali. Ya. Rinciannya, Allah maghfir lahu. Ya Allah, maafkanlah dia.
Dan ini ampunilah dia. Ini doa yang paling dibutuhkan untuk semua orang mati. Semua orang mati. Mereka sangat butuh agar kesalahannya dimaafkan. Karena mereka sendiri sudah tidak bisa lagi istighfar. Maka yang paling baik yang masih hidup memohon ampun dan istighfar untuknya. Ini yang paling luar biasa dan paling dibutuhkan oleh mayit. Ya. Jadi oleh karena itu, setiap orang yang sudah meninggal yang paling bagus kita memohon ampun untuknya. Allah maghfir lahu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Kalau rame-rame Allah maghfir lahum. Ya, kita doakan selalu agar dimaafkan kesalahannya. Itu juga orang tua kita selalu kita ulang-ulang. Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Itu juga doa pengampunan. Ini yang paling dibutuhkan. Karena kalau dosa mereka sudah dimaafkan. Walaupun amal mereka sedikit. Saya ulangi. Kalau dosa mereka dimaafkan ya, dengan kita memohon ampun, maka walaupun amalnya sedikit tetap dia bisa lolos ke surga. Karena dosanya sudah pasti akan bersih. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Kemudian potongan yang kedua, ini masih faedah yang ketiga dari hadis ya. Yaitu rincian daripada doa-doa ini. Warhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Makna rahmat karunia dalam bahasa Indonesia. Seakan-akan kita mengatakan berikan dia rezeki. Ya. Berikan dia kebahagiaan, kesenangan, ya, kegembiraan. Itu makna warhamhu. Dan ini juga termasuk doa kedua yang dibutuhkan oleh mayit setelah pengampunan dosa. Jadi kalau digabungkan keduanya ini luar biasa. Kalau Allah kabulkan, dia sudah dimaafkan kesalahannya. Plus lagi, teman-teman sekalian, dia juga dikasihi oleh Allah. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa yang didapatkan oleh mayit. Semoga juga pada saat kita meninggal nanti akan banyak orang yang terus mendoakan seperti ini. Ya. Anda pun yang masih hidup, kalau Anda doakan begini, Anda juga dapat pahala dari ibadah doa itu sendiri. Ya. Selain si mayit dapat manfaat. Potongan ketiga, wa'afihi. Ya. Yang artinya, di situ, selamatkan dia. Wa'afihi. Selamatkan dia. Maksudnya selamatkan dari segala macam mara bahaya yang bisa menimpanya. Dari siksa kubur, dari ketakutan di fazail akbar atau di mahsyar ya. Tempat berkumpulnya seluruh makhluk dan di saat itu ya orang sangat ketakutan terutama para ahli maksiat dan juga orang-orang kafir dan munafik yang selamat oleh orang beriman. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Allahumma amin. Ini luar biasa. Orang-orang beriman nanti yang di bawah naungan arsy-Nya Allah itu adalah orang-orang terpilih, orang yang sibuk dengan ibadah-ibadah seperti menjaga sholat 5 waktu, kemudian bersedekah dengan rahasia, kemudian menolak ajakan untuk berzina dari orang yang punya kedudukan, kemudian orang yang mengingat Allah sendiri kemudian dia menangis, orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya, pemimpin yang adil, ya, ini semua luar biasa gitu ya, yang bisa dapat naungan. Semoga kita termasuk dari golongan-golongan tersebut, ya. Itu juga dengan orang yang mengutangkan orang, memberikan tenggang waktu, apalagi memaafkan, ini dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini semua adalah hal yang luar biasa. Nah kita bisa berdoa di sini untuk dia diselamatkan. Nah, diselamatkan dari segala macam itu. Dengan wa'afihi saja, ya Allah selamatkan dia, sudah kita minta banyak hal. Selamat dari siksa kubur, selamat dari ketakutan di mahsyar, selamat dari api neraka. Ya. Oleh karena itu doa ini hanya untuk orang muslim saja. Kemudian yang keempat potongannya, wa'fu anhu. Maafkan lagi dia. Tadi sudah kita minta, ya Allah maghfir lahu. Ya, di situ ampuni dia. Terus kita bilang lagi wa'fu anhu, maafkan dia. Kenapa ada pengulangan di sini? Karena memang penekanan tentang pemohonan kepada Allah agar dimaafkan itu penting sekali. Pengulangan ini akan lebih menguatkan lagi agar doa itu diterima untuk pengampunan dosa untuk mayit tentunya. Kemudian selanjutnya yang kelima, wa akrim nuzulahu, muliakan tempat tinggalnya. Di sini maksudnya tempat tinggalnya bisa bermakna kuburannya, yang tempat tinggal sementara menjadi taman dari taman surga. Karena orang-orang beriman nanti kuburannya seluas pandangan matanya dan akan menjadi taman dari taman surga. Serta akan dibentangkan permadani dari surga, tercium bau wangi dari surga. Maka ini ya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Dan semoga insya Allah kita termasuk itu. Kemudian pada saat dibangkitkan juga nanti di mahsyar mereka akan seperti dari asar ke maghrib. Walaupun waktunya sangat lama, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Mereka yang abadi selama-lamanya. Ya, kepemilikan abadi di dunia ini kalau kita punya sertifikat rumah, tanah, BPKB kendaraan, ini semuanya teman-teman sekalian hanya sementara. Ya. Maaf, BPKB maksud saya, kendaraan dari penekanan saja. Maka itu semuanya teman-teman sekalian sementara. Kita meninggal sudah menjadi hak waris. Terus begitu, tapi kalau di surga nanti abadi.
sekali Anda miliki istana itu, sekali Anda miliki pasangan hidup itu, sekali Anda miliki perkebunan itu, fasilitas apapun nanti akan diberikan insya Allah, maka akan abadi kepemilikan Anda. Makanya Allah selalu ikutkan tentang surga dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selama di dalamnya. Sangat rugi orang kalau tidak paham ini. Sehingga di dunia ini dia bukan mengejar target tempat abadinya, malah dia kejar tempat yang sementara yang juga akan dia tinggal. Sebanyak apapun tabungan Anda akan jadi warisan. Sebesar apapun rumah yang Anda tinggalkan di dunia, sebagus apapun pakaian Anda, sepatu, bermerek, seperti apapun, tetap akan jadi milik orang lain. Akan jadi milik orang lain. Gitu. Tapi kalau yang di surga, itu akan milik abadi. Kepemilikan abadi. Oleh itu kita jadikan ini sebagai target kita. Nah, di antara kita doakan mayit, wa akrim nuzulahu. Sempurnakan fasilitas yang kau akan berikan kepada orang ini. Itu yang kelima ya. Jadi ampuni dia yang pertama, kasihani atau rahmati dia yang kedua, kemudian selamatkan dia yang ketiga, kemudian maafkan lagi dia yang keempat, lalu kemudian muliakan tempat dia atau istananya di surga. Yang keenam, wassi' mudkhalahu. Ya Allah, lapangkan tempat masuknya, kuburannya. Tadi sempat saya singgung ya, dalam sebuah hadis Bukhari, ada penyebutan kata Nabi SAW, kuburan orang beriman akan diluaskan seluas pandangan mata dia. Mungkin di mata kita, liang lahat itu hanya 1 kali 2 meter, tapi dalam hadis dijelaskan itu akan menjadi luas seluas pandangan mata. Dan tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak masuk di akal kita. Nah ini penting, berarti dia akan mendapatkan tempat yang sangat lapang di kuburan itu, seluas pandangan mata dia. Ya, itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keenam ya. Jadi ampuni dia yang pertama, kasih rahmati dia yang kedua, selamatkan dia yang ketiga, ya, maafkan lagi yang keempat, kemudian muliakan, sempurnakan istana di surga yang kelima, dan luaskan dan lapangkan tempat masuknya di kuburan yang keenam. Yang ketujuh, waksilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah dia, bersihkan dia dengan air, salju, dan juga embun. Ya. Maksudnya adalah meratakan seluruh rahmat dan ampunan di hadapan segala macam kemaksiatan dan kesalahan. Jadi disuruh, di sini kita minta ya, agar dia betul-betul dibersihkan dari segala macam dosa dengan air, dengan salju, dengan embun. Bagaimana caranya itu Allah lebih tahu. Karena selain langsung diikutkan, ini masih kita gabungkan ya dalam doa ini. Dari dia yang ke-7 ya. Karena tadi Allah maghfir lahu yang pertama, warhamhu yang kedua, wa'afihi yang ketiga, wa'fu anhu yang keempat, wa'akrim nuzulahu yang kelima, yang keenam wassi' mudkhalahu, yang ketujuh ini waqsilhu bil ma'i was salji wal barad. Cuci dia, bersihkan dia dengan air, salju dan juga embun, wa naqqihi minal khataya kama naqqaita thawbal abyada minad danas. Dan bersihkan dia benar-benar dari segala macam dosa ya. Sebagaimana engkau ya Allah membersihkan baju putih dari segala kotoran. Kita lihat kalau ada baju putih bernoda, susah sekali membersihkannya. Nah kalau ada yang berhasil kita menggunakan deterjen atau apapun yang bahannya sangat bagus, ya, kualitasnya sehingga membuat hilang noda itu luar biasa. Nah kita mohon kepada Allah agar dosa-dosa orang ini betul-betul bersih seperti baju putih yang bernoda, lalu hilang nodanya. Jadi betul-betul tidak akan ada lagi yang mengganggu dia dari dosa-dosa tersebut. Ini permohonan doa yang luar biasa buat si mayit. Ya. Ini masuk dalam potongan yang ke-7. Kemudian potongan yang ke-8. Wa abdilhu daran khaira min darihi. Ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Karena rumah di dunia tempat kita merasa nyaman, tentram ya. Kita bisa senang lah ya, tentram di rumah itu karena kita terlindungi dari panas, dari hujan, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta dan segala macam gitu ya. Nah di akhirat, karena kita sudah tinggalkan dunia itu, kita minta agar digantikan kuburan itu menjadi taman dari taman surga. Rumah di sini ya. Dan bisa jadi juga bermakna adalah di surga nanti diberikan tempat terbaik. Walaupun di kuburan itu akan ada menjadi tempat dia sementara dan itu akan menjadi taman dari taman surga dan disempurnakan dengan surga di akhirat. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9, wa ahlan khaira min ahlihi. Karuniakan dari keluarga lebih baik daripada keluarga yang ditinggal. Di sini maksudnya adalah amal-amal salehnya, ya. Kemudian yang ke-10, wa zaujan khaira min zaujihi. Dan berikan dia pasangan lebih baik daripada pasangannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pasangan muslimin, mukminin dari kalangan para bidadari, gitu kan. Kemudian yang ke-11, wa adkhilhul jannah. Masukkan dia ke dalam surga. Masukkan dia ke dalam surga, ya. Kemudian selanjutnya,
Ya, jadi kita sudah minta banyak sekali. Allah maghfir lahu, ya ampuni dia yang pertama. Warhamhu yang kedua, kasihani, rahmati dia. Yang ketiga, wa'afihi, ya. Kemudian selamatkan dia. Wa'fu anhu, ampuni lagi dia, maafkan dia. Yang kelima, wa'akrim nuzulahu, ya. Muliakan tempat dia tinggal, ya. Atau surganya, ya. Mulia, sempurnakan. Yang keenam, wasi' mudkhalahu, luaskan, lapangkan kuburannya. Kemudian yang ketujuh, waksilhu bil ma'i wal thalji wal barat wa nakihi minad dunub wa nakihi minal khataya kama naqaita thawbal abdi minad danas. Ya Allah, bersihkan dia betul-betul dari dosa-dosa dengan air, dengan salju dan dengan embun sebagaimana kau membersihkan baju putih, noda dari baju putih. Yang kedelapan, wa abdilu daran khairan min darihi. Ya Allah, berikan dia rumah lebih baik daripada rumah di dunia. Yang kesembilan, wa ahlan khairan min ahli, keluarga lebih baik daripada keluarganya. Yang kesepuluh, wa zawjan khairan min zawji, pasangan lebih baik daripada pasangannya. Wa adkhilhul jannah, ini yang ke-11, masukkan dia ke dalam surga. Yang ke-12, wa'idhu min adzabil qabr, dan selamatkan dia dari siksa kubur. Ya, ini yang ke-12. Dan yang ke-13 terakhir, wa min adzabin nar, dan selamatkan dari api neraka. Apalagi teman-teman sekalian? Wa adkhilhul jannah, masukkan ke dalam surga. Ini sudah cukup. Tapi ditambah lagi untuk menekankan dan memastikan, dan wa'idhu min adzabil qabr, selamatkan dari siksa kubur. Jangan sampai ada siksa kubur menimpa dia. Dan juga wa min adzabin nar, dan selamatkan dari api neraka. Berarti udah pasti selamat orang ini kalau diterima doanya orang yang sedang sholat, karena luar biasa. Oleh karena itu kita masuk faedah ketiga dari hadis, bagaimana seorang mukmin pada saat mendengarkan doa yang indah, dia berharap juga Allah memberikan dia hasil daripada doa itu. Itu yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Beliau mengatakan, terus saya dengar Nabi baca itu, saya berharap saya jadi jenazah itu, agar mendapatkan karunia doa yang luar biasa tadi. Ya. Baik, itu hadis yang pertama dalam bab ini, nomor 940. Kita masuk hadis yang kedua. Sebenarnya di sini kalau saya lihat Imam Nawawi menggabungkan hadis kedua, hadis ketiga, dan hadis keempat ya. 941, 942, 943. Yang pegang buku bisa lihat di situ. Itu semua ditaruh dalam satu kurung, 3 nomor urut ini. Berbunyi dari Abu Hurairah, Abu Qatada, dan Abu Ibrahim al-Ashhali. Dari bapaknya, seorang sahabat Nabi, dari Nabi SAW. Ya, jadi 3 orang perawi hadis, itulah nomor 941, 942, 943. Tapi kemungkinan riwayatnya karena sama, Imam Nawawi menggabungkan 3 nomor urut ini. Bunyi, annahu shalla ala janazatin faqal, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Terjemahannya, bahwasanya Nabi SAW mensolati jenazah, kemudian beliau membaca, perhatikan doanya, Ya Allah, ampunilah ya, orang-orang yang masih hidup dari kami dan orang yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih pertama, doanya masih berarti masalah pengampunan. Ya Allah, ampunilah orang hidup dari kami dan yang telah mati, yang kecil dari kami dan yang besar, yang pria dari kami dan wanita dari kami, yang hadir dalam sholat jenazah ini di antara kami dan yang tidak hadir. Itu permintaan pertama. Yang kedua, Ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami, hidupkanlah di atas Islam, ya, atau dalam Islam. Dan barang siapa yang kau matikan, maka matikan dia di atas iman. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahala mayit ini, dan jangan engkau menguji kami sepeninggalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari riwayat Abu Hurairah dan Al-Ashhali. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Abu Hurairah dan Abu Qatada. Al-Hakim berkata hadis Abu Hurairah sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. At-Tirmidzi berkata, Al-Bukhari berkata riwayat yang paling sahih dalam hadis ini adalah riwayat Al-Ashhali. Al-Bukhari berkata hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Auf bin Malik. Jadi maksudnya 3 buah riwayat ini semuanya sangat dekat maknanya dan ulama umumnya mensahihkannya. Baik, kita coba lebih dalam masuk menjelaskan tentang hadis ini. Yang pertama adalah adanya varian dalam doa sholat jenazah itu. Tadi di hadis pertama 940 sudah kita sebutkan, kurang lebih ada 14 atau 15 doa, potongan doa yang kita sebutkan untuk si mayit. Nah di sini ada variabel yang tambahan yang berbeda, ya, dan ini bisa kita jadikan sebagai opsional. Bisa kita baca yang hadis pertama atau hadis kedua. Bisa juga kita gabungkan.
Tidak ada masalah. Baca dulu doa yang pertama tadi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzula wa wasi' mudkhalahu wa aksiru bil ma'i wa thalji wal barad wa naqi minal khataya kama naqaita thawbal abdi minad danas wa abdilu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa aidhu min adzabil qabr wa adzabil nar. Gitu kan? Bisa juga kita baca doa yang sekarang. Itu doa Nabi SAW. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah semua orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang sudah meninggal di antara kami. Ini luar biasa ini. Ya. Doa ini luar biasa. Kita sedang mensolat di jenazah yang butuh doa orang mati. Tapi dalam doa ini Nabi SAW mengikutkan kita yang masih hidup. Yang ikut sholat di situ. Dan dimulai dengan kita. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, maafkanlah semua orang hidup di antara kami. Dan juga maafkan semua orang yang sudah mati di antara kami. Jadi bukan cuma mayit ini. Siapa saja yang sudah mati di antara kami, yang sudah dikubur pun, sudah sekian ratus tahun yang lalu, ribu tahun yang lalu, tetap dimaafkan juga. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, dalam hati seorang muslim, betul-betul harus berisikan rasa kasih sayang terhadap semua muslim yang lainnya. Bagaimana orang yang sudah masih hidup di antara kita, walaupun kita tidak kenal, kita mohon supaya diampuni dosanya. Dan juga yang sudah mati di antara kita, biar kita tidak kenal, juga kita mohon ampunan. Bukan hanya si mayit, semuanya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang lain. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain, kecuali Allah akan berikan untuknya setiap muslim satu pahala. Kalau Anda mengatakan seperti ini, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, maafkanlah orang yang masih hidup di antara kami. Maksudnya semua umat Islam. Wa mayyitina, dan semua yang mati. Ini lebih banyak lagi orang yang mati karena masuk dalamnya semua orang beriman yang kita doakan. Jadi dari umat Muhammad SAW, bahkan umat-umat nabi-nabi sebelum kita yang sudah meninggal dalam keadaan iman. Karena memang itu bagian daripada rangkaian doa. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana waghfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi ayat doa ini teman-teman sekalian kita baca, ya Allah ampunilah aku dan seluruh saudara-saudaraku yang telah mendahului aku, gitu kan? Jadi di sini maksudnya adalah kita memohon ampun untuk diri kita dan juga orang-orang beriman sebelum kita. Jadi banyak sekali, berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan teman-teman sekalian. Bisa ratusan juta, bisa miliaran pahala hanya dengan berdoa seperti ini. Ya, jadi ini faedah pertama, yaitu pentingnya seseorang pada saat sholat jenazah memilih doa ini juga, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina, sehingga dia mendoakan orang yang masih hidup dan juga orang sudah meninggal. Kemudian potongan kedua, wasaghirina wa kabirina. Maksudnya potongan kedua dari faedah pertama ya. Potongan dua, karena ini masih dalam rangkaian doanya. Ampunilah orang hidup di antara kami dan sudah meninggal di antara kami. Ampuni juga anak kecil di antara kami dan orang sudah dewasa di antara kami. Pertanyaan sederhana, kenapa anak kecil dimohon ampun? Agar, walaupun dia belum berdosa gitu kan, belum dicatat dosanya. Agar dia, kalaupun nanti ya mau melakukan perbuatan salah di masa dia dewasa, di kecil sudah dapat doa. Doa itu semua amal soleh anak kecil yang belum balik akan diberikan pahalanya di saat nanti dia sudah balik. Berarti nanti doa ini, doa pengampunan akan bermanfaat bagi dia setelah dia balik pun. Kemudian juga wa zakarina wa unthana, ampuni juga semua laki-laki di antara kami dan semua perempuan di antara kami. Sebenarnya perkataan tadi potongan pertama, Allah maghfir li hayyina, ya Allah maafkanlah orang hidup di antara kami, sudah masuk laki-laki dan perempuan karena semuanya kan. Masuk juga kecil dan besar. Tapi saking detailnya doa ini sampai dirincikan lagi. Jadi yang hidup itu dan yang sudah mati, anak-anak kah, orang dewasa kah, laki-laki kah, perempuan kah, wa syahidina wa ghaibina. Yang hadir kah di sini atau yang tidak hadir di sini. Tidak ikut sholat jenazah bersama kami misalnya. Jadi walaupun ada sholat misalnya di Jakarta, maka ini seperti Anda mohon ampun untuk orang-orang yang ada di Saudi, orang di Amerika, yang gaib, yang tidak ada di situ. Mereka tidak hadir bersama kita. Dan ini terjadi juga kalau ada orang-orang yang sedang sholat jenazah di Amerika. Dan dia baca doa ini, dia juga mohon ampun buat kita. Kita tidak hadir sholat jenazah, kita tidak tahu siapa yang meninggal. Dia sholat jam berapa, mungkin beda jam misalnya. Ini luar biasa ya. Maka ini potongan doa pertama, yaitu kita mohon ampunan buat diri kita yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Potongan kedua, Allahumma man ahyaitahu minna fahiyya alal Islam. Ya Allah, siapapun yang kau hidupkan di antara kami, hidupkan dalam keadaan Islam. Jangan sampai dia murtad. Dan ini Allah mengatakan dalam firman-Nya,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ya, gitu. Kemudian waman tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Dan siapapun yang kau wafatkan di antara kami sekarang yang masih hidup ini, maka wafatkan di atas iman. Jangan sampai dia berubah dari Islam dan imannya. Ini potongan dari doa, kita mohon luar biasa ini permohonannya. Minta sampai masih hidup, dihidupkan di atas Islam. Kalaupun dia meninggal setelah sholat jenazah ini, siapapun itu, kembali kepada potongan-potongan doa yang pertama tadi ya. Jadi walaupun tidak hadir bersama kami sholat atau tidak hadir di antara kami, semuanya, siapapun di antara mereka di kalangan muslimin, maka wafatkan pun dalam keadaan iman. Dan potongan ketiga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahala orang ini, ya. Engkau halangi kami dari pahala mayit ini, maksudnya dengan mensolati dia, mengurus jenazahnya, ya. Dan juga jangan engkau menguji kami sepeninggalnya. Jangan kami justru berlebihan dalam bersedih atau kehilangan dia. Dan jangan sampai, kalaupun ada kesalahan yang pernah terjadi di masa hidupnya, jangan sampai kami juga diuji dengan itu. Nah ini permohonan yang luar biasa yang kita bacakan untuk si mayit. Ini riwayat yang kedua. Kita masuk riwayat yang ketiga teman-teman sekalian di dalam bab ini. Hadits nomor 944 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian mensolati jenazah, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Ikhlaskanlah doa untuknya. Jadi hadits ini sebenarnya tidak berisi doa, tapi adanya sebuah kaidah dasar. Bagaimana kita pada saat berdoa buat diri kita untuk orang lain ikhlas, ya, agar bermanfaat. Jangan semua sekedar lewat. Antara azan iqamah hanya sekedar mengisi waktu saja kita berdoa. Enggak, ikhlaskan supaya ada efeknya. Begitu juga kita pada saat doakan si mayit sama. Ya, bagaimana kita ikhlaskan itu sehingga betul-betul bermanfaat buat dia. Sayang sekali maknanya yang sangat dalam tadi berlalu begitu saja, sayang sekali. Harusnya kan berbobot. Nah itu hanya bisa dengan ikhlas. Dan kita sudah tahu memang diterimanya, syarat diterimanya amal ada dua. Ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Berdoa pun harus sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Makanya tadi dinukil tentang riwayat bagaimana Nabi berdoa. Kemudian selanjutnya hadits nomor 945 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang doa salat jenazah. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha wa qad ji'naka syufa'a'u lahu faghfir lahu. Ya Allah, engkau adalah Tuhannya mayit ini. Engkau telah menciptakannya. Engkau telah menunjukkannya ke jalan Islam. Engkau yang mengambil nyawanya. Engkau maha mengetahui rahasianya dan apa yang dilakukannya secara terang-terangan. Dan sungguh kami datang kepadamu sebagai pemohon syafaat untuknya, maka ampunilah dia. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, riwayat ini teman-teman sekalian adalah pilihan opsi yang lain juga dari doa-doa Nabi SAW. Tapi kita akan lebih dalam membahas tentang maknanya. Ya. Di sini doa Nabi SAW, Allahumma anta rabbuha. Pengakuan ya seorang yang masih hidup tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga memastikan buat diri dia yang sedang hidup, kalau dia dan mayit ini ada Tuhannya. Maka kita mengatakan Allahumma anta rabbuha. Ya Allah, engkau adalah Tuhannya mayit ini. Itu Tuhan kita juga yang sedang menyampaikan, kita memastikan dengan itu, kita pun yakin engkau Tuhan kami ya Allah, dan Tuhannya mayit ini. Ya. Wa anta khalaqtaha. Dan engkau lah yang telah menciptakan dia. Tidak ada Tuhan yang lain. Wa anta hadaitaha lil Islam, engkau yang telah membuat dia jadi muslim. Wa anta qabadta ruhaha, engkau yang mencabut nyawanya, tidak ada yang lain. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, dan engkau lebih mengetahui rahasia-rahasia dan juga yang terang-terangan yang dia lakukan. Ya. Kemudian wa qad ji'naka syufa'a lahu faghfir lahu. Kami datang di sini salat ya Allah, doakan dia agar engkau menolongnya. Memberikan kami izin untuk memberikan syafaat, maka maafkanlah dia. Dari doa ini atau dari hadits ini kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama, adanya pelajaran tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengikraran tentang keputusan mutlak di tangan Allah dengan mensolati jenazah itu.
Tadi potongan-potongannya adalah engkau Tuhannya mayit ini, engkau yang telah menciptakannya, engkau yang telah memberikan dia petunjuk ke Islam, engkau yang telah mencabut ruhnya, engkau yang mengetahui apapun yang dia rahasiakan dan dia terang-terangkan. Betul, tauhid kepada Allah SWT. Dan ini penting sekali, ini asas yang luar biasa. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, potongan kedua, dan kami datang untuk memberikan syafaat kepadanya sesuai dengan engkau perintahkan ya Allah, maka kami mohon maafkanlah dia. Nah di sini walaupun doanya hanya maafkanlah dia, tadi saya sempat singgung ya, ini doa yang paling dibutuhkan oleh mayit. Karena kalau dia dimaafkan kesalahannya, berarti secara otomatis dia akan lewat dalam hisab hari kiamat. Karena akan ada amal soleh walaupun sedikit, akan membuat dia masuk ke dalam surganya. Selanjutnya teman-teman sekarang hadits nomor 946. Berbunyi dari Wathila bin al-Asqa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin, fasami'tuhu yaqul Allahumma inna fulana ibn fulanin fi dhimmatika wa habli jiwarik, fakihi fitnatal qabri wa adhabin nar, wa anta ahlul wafa'i wal hamd, Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim." Artinya, Rasulullah SAW pernah mengimami kami mensolati jenazah seorang laki-laki dari kalangan muslimin. Maka kami mendengar beliau membaca, "Ya Allah, sungguhnya Fulan bin Fulan berada dalam tanggunganmu dan ikatan perlindunganmu. Maka jagalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkau adalah yang menepati janji dan berhak dipuji. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Selain nanti ada hadis terakhir dalam bab ini ya. Ada 2 riwayat di situ. Kita pelajari dulu insya Allah dan ambil faedah dari hadis nomor 946 ini. Di bab ini sampai hadis nomor 947 ya. Cuma 947 nanti akan ada 2 riwayat. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama teman-teman sekalian tentang keutamaan Wathila bin al-Asqa radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena memang Wasilah ini, beliau orang yang menyampaikan kepada kita tentang hadis ini. Ya, beliau yang menceritakan kepada kita, kalau sholat bersama Nabi SAW, kemudian mendengarkan ya, beliau SAW membaca doa ini. Sehingga sampailah kepada kita jenis doa ini dari Nabi SAW. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui. Setiap sahabat yang menjadi penyebab menceritakan kronologis hadis, ya, sehingga sampai kepada kita atau menceritakan paling tidak ya bagaimana Nabi SAW keadaannya di saat itu, menggunakan pakaian apa, lagi jalan kemana, lagi keadaannya seperti apa di medan perang misalnya atau kegiatan yang lainnya, maka ini teman-teman sekalian sudah cukup membuat dia sahabat ini mendapatkan kedudukan tersendiri. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah potongan doa ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana di sini juga kita bisa bagi menjadi bagian daripada tauhidnya dulu, pengesahan Allah Subhanahu wa taala di potongan Allahumma inna fulana ibn fulanin fi dhimmatik wa habli jiwarik. Ya Allah, sesungguhnya ya kata Nabi SAW, Fulan bin Fulan, disebutkan nama jenazah itu. Ya, kita sholat kita bisa mengatakan misalnya Ahmad bin Muhammad, misal contoh nama dia ya. Sesungguhnya Fulan bin Fulan berada dalam tanggunganmu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa mengurus dia ini. Anda, engkau saja ya Allah, gitu kan. Dan ikatan perlindunganmu, hanya engkau yang bisa melindungi dia sekarang. Ya. Maka ini potongan tauhid. Mengikrarkan kalau Allah kuasa terhadap hambanya. Ya. Itu faedah. Jadi faedah kedua dari hadis adalah bagaimana seseorang itu atau mayit itu didoakan dengan adanya tauhid seperti ini. Supaya kita pun yang masih hidup yakin sekali kalau ini adalah ya hubungannya sama Allah SWT sangat erat karena memang Allah penciptanya. Kemudian pelajaran yang ketiga, potongan kedua dari doa ini, ya, fakihi fitnatal qabri wa adabin nar. Selamatkan dia dari fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir yang tertentu antara dia selamat dengan tidak ke depannya, dan setelah nanti dibangkitkan dari api neraka. Nah, ini 2 hal yang paling ditakutkan oleh orang-orang adalah siksa kubur dan juga siksa neraka. Orang yang kena siksa kubur itu umumnya akan kena juga siksa neraka. Orang yang selamat di sini maka akan selamat di sana. Itu disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya awal manazil al-akhirah, tempat pertama menuju ke akhirat adalah kubur. Man naja minha naja ma ba'dahu. Ya. Siapa yang lolos itu maka dia akan lolos setelahnya. Nah, seperti itu.
Kemudian ya kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan ketiga dari doa ya. Wa anta ahlul wafa'i wal hamd. Sementara engkau ya Allah ya zat yang selalu menepati janji dan paling berhak untuk dipuji. Nah, ini berarti menandakan di setiap doa kita, teman-teman perbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sahabat Nabi datang ke masjid lalu mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah maafkan aku. Lalu kata Nabi SAW, istajala hadha. Orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, membaca salawat kepadaku, sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru memulai minta permohonan. Makin banyak pujian kepada Allah, maka makin bagus. Anda kalau ketemu dengan raja manusia saja, itu banyak sekali puji-pujian ya yang disampaikan itu. Ya. Kemarin kami sempat diundang ke Perlis di Malaysia itu dan kumpul dengan putra mahkota raja karena raja lagi sakit. Waktu mau makan saja, protokolnya begitu banyak kata-kata yang diucapkan dengan puji-pujian untuk mahkota raja dan raja. Bahkan dengan istilah dengan maafkan kami ya, kalau bahasa di Melayu kemarin ampun ya, seperti itu. Maka saya melihat itu pada manusia, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, raja yang sebenarnya, raja yang abadi ya. Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, kita harus memuji-mujinya. Makin banyak kita puji makin bagus. Di sini 2 kali pujian tauhidnya ya. Di potongan pertama doa, ya Allah sungguhnya fulan bin fulan di bawah pelindunganmu ya. Atau tanggunganmu dan ikatan perlindunganmu. Terus kemudian kita mengatakan selamatkan dari fitnah kubur dan siksa neraka. Kemudian kita bilang lagi, dan engkau adalah zat yang selalu menepati janji dan paling pantas untuk dipuji. Lalu kemudian kita masuk lagi di doa, Allahumma faghfir lahu warhamhu, ya Allah maafkan dan kasihi dia, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau kita bagi faedahnya, yang pertama kedudukan dan keutamaan Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, pentingnya untuk membaca doa ini dalam sholat dengan dimulai dengan tauhid kepada Allah. Allahumma inna fulan bin fulan fi dhimmatika wa hamli jiwarik. Ya Allah fulan bin fulan, sebutkan namanya dia. Hamba ini berada di dalam ya, tanggunganmu dan juga ikatan pelindunganmu. Lalu kita berdoa ya. Di situ kita mengatakan faqih fitnatul qabri wa adzabin nar. Selamatkan dari fitnah kubur dan juga siksa neraka. Wa antahal wafa'i wal ya hamd, dan engkau adalah zat yang selalu tepati janji dan juga layak paling pantas untuk dipuji. Allahumma faghfir lahu warhamhu, ya Allah maafkan dan kasihi dia. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya kau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi isi doa-doa ini luar biasa. Intinya sebenarnya bagaimana dia diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puncak rahmat Allah adalah orang masuk ke dalam surga. Selanjutnya nomor 947 ini hadis dalam bab kita. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, annahu kabbara ala janazati ibnatin lahu 4 takbirat. Faqama ba'da ar-rabi'ati kaqadri ma baina at-takbiratayn yastaghfiru laha wa yad'u. Thumma qala kana Rasulullah SAW yasna'u hakadha. Bahwasanya Abdullah bin Abi Aufa dia mensolati jenazah putrinya dan bertakbir 4 kali. Setelah takbir keempat, dia berdiri seukuran antara 2 takbir untuk memintakan ampun baginya dan berdoa. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW biasa melakukan seperti ini. Dan dalam satu riwayat lain, kabbara 4 famakatha sa'atan hatta dhanantu annahu sayukabbiru 5. Thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Falamman saraf, qulna lahu ma hadha. فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam riwayat lain dikatakan, ini saya bilang tadi ada 2 riwayat. Riwayat yang kedua sekarang, Abdullah bin Abi Aufa bertakbir 4 kali salat jenazah, kemudian berdiri barang sejenak hingga aku mengiranya, kata perawi ya, mengiranya akan bertakbir untuk ke-5 kali. Kemudian dia mengucapkan salam dari arah kanan dan kirinya. Ketika dia selesai, ya, kami bertanya kepadanya, apa ini? Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak menambah yang pada kalian lebih dari apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Atau dia berkata, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dikatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Baik teman-teman sekalian, ini hadis penutup kita dan selanjutnya kita akan buka pertanyaan insyaAllah. Yang pertama kita bisa ambil dari 2 riwayat ini di urutan nomor 947, kedudukan ya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia masyhur. Abdullah bin Abi Aufa ini meninggal setelah meninggalnya Nabi SAW. Jadi dia hidup cukup panjang umurnya, dan insya Allah teman-teman bisa melihat
terjemahannya nanti insya Allah lebih jauh di Tablik Akbar serial sahabat yang kita sampaikan sebulan sekali ya. Jadi insya Allah ini akan ada bahasan tentang kepribadian beliau lebih jauh. Tapi orang ini termasuk kita berikan faedah pertama dari hadis karena kasus ini adalah kasus beliau. Beliau yang sholat mengajarkan kepada kita tentang tata cara sholat jenazah 4 kali takbir. Kemudian bagaimana di takbir keempat pun itu diisi dengan doa. Dan itu cukup panjang karena ukurannya seperti berdiri antara 2 takbir yang pertama dan yang kedua. Artinya ukuran seperti membaca Al-Fatihah ya. Kemudian baru beliau salam ke kanan dan ke kiri. Nah ini kan penyampaian tentang tata cara sholat yang dilakukan Nabi SAW dan disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Yang kedua, adanya anjuran agar tentu sholat jenazah sudah kita ajarkan tadi di awal sampaikan 4 kali takbir ya. Adanya anjuran untuk seorang ayah mensolati anaknya sendiri. Dan bagaimana setiap muslim belajar tata cara sholat jenazah. Jangan dia biarkan sholat jenazah berlalu begitu saja. Dan itu tidak sulit untuk dia sholat di jenazah tersebut. Ya, dia sholat 4 kali takbir sebagaimana kita jelaskan. Takbir pertama tanpa iftitah. Langsung saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Takbir yang kedua, dia baca salawat Ibrahim yang dibaca pada saat tahiyat. Yang takbir ketiga mendoakan mayit, sudah kita pelajari tadi beberapa jenis doanya. Takbir keempat mendoakan buat diri dan juga buat mayit itu kembali. Jadi 3 keempat ini adalah isinya doa. Nah kita sayangkan kadang-kadang takbir keempat ini, apalagi kalau di Indonesia sangat cepat diselesaikan. Padahal disebutkan dalam riwayat ini, Ibnu Abi Aufa ini, radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Aufa, itu menahan lama takbir keempat sebelum salam itu seperti ukuran membaca Al-Fatihah dari takbir pertama ke takbir kedua. Ya. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang ketiga, ini pelajaran kedua tadi ya. Jadi bagaimana seorang ayah ikut mensolati anaknya, karena di sini beliau mensolati anak perempuannya. Yang keempat, yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis adalah bagaimana adanya anjuran agar di takbir yang keempat juga membaca doa. Ya. Kemudian yang kelima, yang pertama kedudukan Abdullah bin Abi Aufa, yang kedua ada anjuran untuk mensolati jenazah anak sendiri, yang ketiga adalah bagaimana di takbir keempat diisi dengan doa, dan ukurannya seperti orang berdiri dari takbir pertama ke takbir kedua, misalnya baca Al-Fatihah. Yang keempat adalah bagaimana seseorang itu ya berpegang teguh pada contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di sini bagaimana Ibnu Abi Aufa mengatakan kepada para sahabat-sahabat dia berarti tabi'in ya, yang bukan generasi sahabat tapi tabi'in yang belajar sama beliau, mengatakan apa ini maksudnya tata cara sholat ini, kami mau tahu ya apakah benar landasannya. Kata beliau, saya tidak akan tambahkan lebih daripada yang saya dapatkan dari Nabi SAW. Artinya inilah tata cara sholatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah teman-teman sekalian, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dikatakan hadis ini sahih. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab nomor 158, bab menyegerakan penguburan jenazah, dan juga mungkin lanjut di bab nomor 159, bab menyegerakan melunasi utang mayit dan segera mengurus jenazahnya ketika mati secara tiba-tiba. Maka harus dibiarkan terlebih dahulu hingga diyakini kematiannya. Ini maksudnya mengurus jenazah. Jadi kalau ada yang mati tiba-tiba dipastikan kematian dia, ya, sehingga baru kita mengambil langkah.